Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang Bu Aris banggakan dan Bu Aris sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar proses pembelajaran mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan topik pelayanan keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Adapun isu strategis yang ada di dalam pelayanan kesehatan itu ada beberapa isu, diantaranya adalah derajat kesehatan telah meningkat namun disparitasnya masih tinggi. Jadi kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu masih sangat tinggi. Yang kedua ada beban ganda dalam pembangunan kesehatan. Jadi dalam pembangunan kesehatan masih saja ada beban ganda atau ya double pekerjaan yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawabnya menjadikan tugas dan tanggung jawab yang melekat di dalam pekerjaannya. Kemudian pemberdayaan masyarakat yang masih terbatas, terus lingkungan strategis yang kurang mendukung, pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan juga berkualitas belum optimal, sistem perencanaan dan penganggaran masih belum optimal, terus standar dan pedoman pembangunan kesehatan kurang memadai dan dukungan Departemen Kesehatan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan juga masih terbatas. Inilah yang menjadi isu-isu strategis di dalam pembangunan pelayanan kesehatan. Dari isu-isu yang strategis ini, kita nantinya akan mewujudkan sebuah visi, misi, dan nilai-nilai dari Departemen Kesehatan. Nah, kita beranjak dari nilai-nilai yang ada, bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Departemen Kesehatan itu meliputi berpihak pada rakyat, bertindak cepat dan tepat, kemudian kerjasama tim, integritas yang tinggi, transparan dan akuntabel. Inilah merupakan nilai-nilai yang ada di dalam Departemen Kesehatan yang nantinya akan diwujudkan dalam sebuah misi, di mana misi itu nantinya merupakan langkah di dalam kita mewujudkan sebuah visi. Nah, misinya di sini dengan nilai-nilai yang ada, kita bisa memberikan suatu contoh, misalkan adalah membuat rakyat menjadi sehat. Lah, ini merupakan misi daripada Departemen Kesehatan. Dari misi ini kita akan menuju kepada sebuah tujuan, di mana tujuan itu nantinya akan terwujud dari visi yang ada. Dari visi yang ada ini dapat kita rumuskan menjadi masyarakat mandiri untuk hidup sehat. Jadi dengan adanya visi tersebut, harapannya nantinya akan tercapai suatu derajat kesehatan masyarakat di dalam melakukan pelayanan kesehatan. Nah, untuk mencapai masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, di sini dapat diartikan bahwa yang namanya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia itu menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan juga mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan oleh penyakit termasuk gangguan kesehatan, kemudian akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Sebagai contoh, misalkan aja dengan adanya situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, maka masyarakat itu dituntut untuk melakukan hidup sehat. Sebagai contohnya adalah kita memenuhi dan juga melaksanakan protokol kesehatan dengan adanya menutup, memakai masker, kemudian mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Ini sudah merupakan suatu perwujudan dari masyarakat yang mandiri untuk hidup yang sehat. Kemudian membuat rakyat sehat. Bagaimana sih cara untuk membuat rakyat sehat? Nah, dalam hal ini Departemen Kesehatan harus mampu sebagai penggerak dan juga fasilitator pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat termasuk swasta untuk membuat rakyat sehat baik fisik, sosial maupun mental atau jiwanya. Jadi di sini Departemen Kesehatan mempunyai kewajiban untuk menggerakkan seluruh lapisan masyarakat yang ada, baik itu
negeri ataupun swasta, supaya nantinya pembangunan pelayanan kesehatan itu bisa terwujud dengan baik. Kita lanjut kepada tujuan dan strategi serta sasaran pembangunan kesehatan atau pelayanan kesehatan. Sebagai tujuannya di sini adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah strategi. Nah, strategi ini dibagi di dalam strategi utama. Di dalam strategi utama ini meliputi 4 strategi yang akan dilakukan ataupun akan ditetapkan. Yang pertama adalah menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Kedua adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yang ketiga adalah meningkatkan sistem surveillance, kemudian monitoring dan juga informasi kesehatan. Dan yang keempat adalah meningkatkan pembiayaan kesehatan. Dari strategi utama yang ada tersebut, kemudian kita wujudkan ke dalam suatu langkah-langkah yang ada, di mana untuk strategi utama yang pertama yaitu menggerakkan dan juga memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat bisa dilakukan dengan masyarakat itu harus mempunyai peran aktif di dalam pembangunan kesehatan. Kemudian UKBM terus dikembangkan dalam mewujudkan desa siaga menuju desa sehat. Dalam pengembangan desa siaga ini perlu melibatkan LSM, utamanya adalah TKK, dan UKBM yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif. Dari beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam strategi yang pertama yaitu menggerakkan dan juga memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, sasaran yang kita lakukan itu ada 3 sasaran utama, yaitu seluruh desa itu menjadi desa siaga. Seluruh masyarakat itu berperilaku untuk hidup bersih dan sehat dan seluruh keluarga sadar gizi. Nah, disinilah kita kalau ketiga sasaran ini bisa berjalan dengan baik, mulai dari seluruh desa, kemudian seluruh masyarakat dan seluruh keluarga dapat melaksanakannya, tentunya akan bisa mencapai suatu masyarakat untuk hidup sehat. Selanjutnya adalah mengenai strategi yang kedua, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nah, di sini langkah yang perlu dilakukan dari Departemen Kesehatan atau pemerintah adalah mengutamakan UKM yang dipadukan secara serasi dan juga seimbang dengan UKT. Di samping itu juga Departemen Kesehatan harus memfasilitasi upaya revitalisasi sistem pelayanan kesehatan dasar, kemudian memfasilitasi peningkatan jumlah dan juga kualitas SDM kesehatan, dan diperlukan dengan adanya dukungan administrasi kesehatan dan juga peraturan perlindungan perundang-undangan yang ada serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Nah, dari sini, dari strategi utama yang kedua inilah nantinya diharapkan dapat mencapai suatu derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya untuk sasaran utama yang kedua ini adalah yang perlu dilakukan, diantaranya adalah setiap orang itu ataupun setiap warga ataupun orang yang miskin itu harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kemudian setiap bayi, anak, ibu hamil dan juga kelompok masyarakat yang berisiko tinggi ini adalah bisa terlindungi dari suatu penyakit. Dan di setiap desa itu adalah tersedia SDM kesehatan yang kompeten. Kemudian diperlukan adanya suatu pelayanan kesehatan yang ada di dalam wilayahnya supaya bisa nantinya dilakukan pelayanan dengan baik. Kemudian pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, puskesmas dan juga jaringannya ini juga harusnya adalah memenuhi standar mutu yang ada.
Untuk strategi utama yang ketiga yang terkait dengan adanya mendapatkan suatu informasi di sini bahwa di dalam mencapai suatu pelayanan kesehatan, maka dapat dilakukan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaporan masalah kesehatan. Sebagai contoh, misalkan aja di sini sekarang ini sedang ada pandemi COVID-19, di mana di masyarakat itu terdapat salah satu ataupun ya satu orang dari masyarakat ataupun keluarga yang terkena COVID-19, misalkan hasil swabnya positif, ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan peran aktif masyarakat, bahwa nantinya permasalahan yang ada ini dilaporkan kepada dinas kesehatan atau ke tempat pelayanan kesehatan, bahwa di masyarakat tersebut atau keluarga tersebut terdapat orang dengan hasil swabnya misalkan aja positif. Kemudian dalam keadaan darurat kesehatan, ini Departemen Kesehatan melakukan pengerahan anggaran dan juga tenaga pelaksana dalam investigasi dan juga respon cepat. Sebagai contoh, misalkan aja saya contohkan dengan kaitannya pandemi. Di sini juga negara melakukan suatu tindakan, terutama Departemen Kesehatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan, maka mengerahkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan COVID-19. Sebagai contoh misalkan aja adalah sekarang ini kalau misalkan aja terkena COVID-19, itu masyarakat akan dilakukan suatu isolasi yang ada tempatnya, kemudian difasilitasi oleh pemerintah untuk mendapatkan suatu perawatan agar nantinya mendapatkan suatu kesembuhan, dengan harapannya adalah bisa kembali ke keluarga atau masyarakat yang sudah bebas COVID. Terus untuk strategi utama yang ketiga yaitu ada early warning system dan juga penunjang kedaruratan kesehatan ditingkatkan. Jadi dengan adanya nantinya sistem informasi yang ada, harapannya yang terkait dengan kedaruratan ini bisa meningkat. Kemudian yang keempat adalah pemantapan SIK. Ini juga perlu diperhatikan terkait dengan strategi yang ketiga. Untuk sasaran utama dari strategi yang ketiga yaitu bahwa setiap kejadian penyakit itu terlaporkan secara cepat kepada kepala desa atau lurah untuk kemudian diteruskan ke instansi kesehatan terdekat, misalkan mungkin puskesmas atau mungkin rumah sakit, atau mungkin yang paling dekat itu adalah dari ya praktek keperawatan mandiri, misalkan praktek mbak perawat atau praktek bidan atau praktek dokter. Terus untuk sasaran yang lainnya adalah bahwa setiap KLB dan juga wabah penyakit ini tertanggulangi secara cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan dampak kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, sekarang ini dalam rangka persiapan untuk mungkin terjadinya suatu bencana Gunung Merapi yang meletus, maka sebagai respon cepat dan juga tepat, maka disiapkan adanya bangsal tempat untuk pengungsian ya. Tempat pengungsian ini disiapkan dengan harapan bahwa bisa menampung orang-orang yang nantinya itu terkena dampak daripada Gunung Merapi yang meletus. Kemudian semua sediaan farmasi, makanan dan juga perbekalan kesehatan ini akan memenuhi syarat. Terus terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan dan berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence based-nya di seluruh Indonesia. Untuk strategi yang keempat di sini bahwa yang harus dilakukan adalah Departemen Kesehatan harus melakukan advokasi dan juga sosialisasi
mengupayakan secara bertahap 15% dari anggaran belanja pemerintah mengembangkan jaminan kesehatan sosial yang dimulai dengan Askeskin dan mengungkapkan fasilitas kesehatan pemerintah dapat mengelola pendapatan dari pelayanan kesehatan. Untuk sasarannya di sini itu ada pembangunan kesehatan memperoleh prioritas pengembangan pemerintah pusat dan juga daerah. Jadi 15% dari anggaran yang utama ini harapannya bisa menopang terhadap prioritas pembangunan kesehatan. Anggaran kesehatan pemerintah diutamakan untuk upaya pencegahan dan juga promosi kesehatan. Kemudian terciptanya sistem jaminan pembiayaan kesehatan terutama bagi rakyat miskin. Nah, ini biasanya kalau sekarang ini diwujudkan dengan adanya Askin. Kita lanjut ke subsistem upaya kesehatan. Subsistem upaya kesehatan ini meliputi ada upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan. UKM dan UKT ini adalah sebuah upaya dalam subsistem kesehatan yang harus nantinya saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Karena UKM dan UKT itu tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri. Antara keduanya kalau mau baik adalah saling bersinergi. Di mana untuk UKM di sini adalah pemerintah dan peran serta aktif masyarakat dan swasta. Sedangkan untuk UKT dapat diselenggarakan oleh masyarakat, swasta dan juga pemerintah. Untuk cakupannya ini juga ada sedikit perbedaan antara UKM dan UKP. Kalau UKM itu mencakup promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, P2M, kemudian kesehatan jiwa, pengendalian penyakit tidak menular, sanitasi dasar dan gizi masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan untuk cakupan dari UKT ini adalah meliputi promosi kesehatan, pencegahan, pengobatan, rawat jalan, kemudian pengobatan rawat inap dan rehabilitatif. Oleh karena itu antara UKM, UKP keduanya ini harus saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya supaya nanti pembangunan pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan baik. Kita lanjut ke prinsip upaya penyelenggaraan upaya kesehatan. Nah, ini tidak akan keluar dari siklus yang ada, di mana siklus yang ada itu dimulai dengan adanya sebuah institusi dari organisasi yang ada seperti rumah sakit atau mungkin yang poliklinik atau mungkin praktek praktek perorangan ya. Ini adalah dari mutu yang ada. Dari mutu yang ada di sini harapannya nantinya bisa efektif, efisien, terjangkau, yang artinya yang akhirnya nantinya dapat merata ke seluruh bagian yang ada dan juga nantinya dengan harapan dengan adanya efektif efisien ini sustainable dari program pembangunan pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan maksimal. Terus untuk strategi upaya kesehatan dan lingkungan pelayanan keperawatan ini kita melihat ada 3 strategi yang ada, di mana untuk strategi yang pertama adalah merupakan strategi primer. Nah, pelayanan keperawatannya ini ada berupa pelayanan keperawatan primer, pangan, sandang, dan papan ya, ini berkisaran itu. Kemudian untuk strategi yang kedua adalah sekunder. Sekunder ini adalah pelayanan keperawatan yang bersifat sekunder, jadi tidak terpancang antara satu pelayanan dengan pelayanan yang lain. Yang ketiga adalah strata ketiga atau pelayanan keperawatan tersier. Perawatan pelayanan tersier di sini itu nantinya di dalam melakukan tindakan-tindakan keperawatan sudah merupakan tindakan-tindakan keperawatan yang sifatnya adalah bukan lagi di dalam perawatan dasar tetapi sudah menuju ke dalam aktualisasi diri. Sebagai contoh misalkan aja adalah misalkan bedah kosmetik.
Kita lanjut ke skema rujukan. Begitu juga untuk skema rujukan. Pada skema rujukan, kita juga akan bisa melihat dari strata yang paling rendah sampai dengan strata yang paling tinggi. Untuk skema rujukan, strata yang paling rendah di sini adalah dimulai dari perorangan atau keluarga, kemudian masuk ke masyarakat, dari masyarakat masuk ke statistik mengenai ke strata pertama, strata kedua, dan strata ketiga. Strata ketiga inilah merupakan strata yang paling tinggi karena di strata ketiga ini akan terbentuk atau terjalin itu adalah ada rumah sakit yang kelas B, rumah sakit pendidikan, dan rumah sakit kelas A. Nah, ini untuk yang strata ketiga atau strata tertinggi. Pada strata kedua, ini biasanya adalah rumah sakit milik pemerintah daerah, yaitu RSUD. Misalkan kalau di sini ada RSUD Banyumas, kemudian ada BK Mia, dan sebagainya. Kalau strata pertama ini terkaitnya dengan tingkat pelayanan pertama, misalkan aja adalah puskesmas ya. Kita lanjut ke pelayanan keperawatan sebagai subsistem dalam pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dan juga sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Adapun proporsi tenaga keperawatan dan bidan ini adalah merupakan proporsi tenaga kesehatan rumah sakit dan puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan lainnya. Dalam hal ini perawat itu mempunyai peran. Nah, peran dari seorang perawat ini bisa berperan di dalam UKP maupun UKM. Kemudian juga bisa di semua tatanan pelayanan kesehatan baik bio, psikososial, spiritual yang komprehensif. Oleh karena itu, untuk sasaran kliennya ini ada sasaran individu, keluarga atau kelompok, dan juga masyarakat. Sedangkan untuk rentangnya, kita lihat bahwa di dalam pelayanan keperawatan atau kesehatan, rentangnya adalah dari sehat ke sakit yang meliputi seluruh proses kehidupan, yaitu mulai dari konsepsi, tumbuh dan berkembang, lahir tumbuh dan berkembang, kemudian sampai dengan sakit dan meninggal. Untuk hakikat pelayanan keperawatan, di sini kita bisa lihat ada 4 hakikat pelayanan keperawatan. Yang pertama adalah advokatif. Advokatif ini terkait dengan praktek atau malpraktek. Nah, di sini itu untuk nantinya bila terjadi suatu kekeliruan ataupun malpraktek, di advokatif inilah nantinya akan bisa memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat dan juga nantinya yang berhak untuk melakukan atau memberikan suatu sanksi ataupun hukuman. Ini adalah hakikat pelayanan keperawatan di bidang advokatif. Kemudian selanjutnya adalah kalau koordinatif. Kita sebagai seorang perawat juga harus melakukan koordinatif atau koordinasi dengan tim kesehatan lain seperti ada dokter, kemudian ada apoteker, ada gizi, ada radiologi, dan sebagainya. Kontinu. Nah, hakikat yang kontinu ini menjadikan bahwa setiap pelayanan asuhan keperawatan adalah sifatnya kontinu ataupun terus-menerus. Walaupun sudah dalam kondisi yang sehat, tetapi untuk hakikat di dalam pelayanan keperawatan juga harus selalu direncanakan dan dilaksanakan. Terus hakikat yang keempat adalah konstan. Nah, di sini bahwa setiap layanan keperawatan itu adalah sifatnya tetap. Di mana sifat tetap ini adalah didasarkan kepada undang-undang yang berlaku. Jadi kalau udah didasarkan pada undang-undang yang berlaku, maka pelayanan keperawatan yaitu yang harus dilaksanakan. Sedangkan untuk kontribusi dari seorang perawat ini adalah mempunyai kontribusi di dalam pelayanan perawatan di semua tatanan. Karena mempunyai pelayanan perawatan di semua tatanan, maka sebagai seorang perawat
harus mempunyai daya ungkit. Nah, daya ungkit inilah yang nantinya akan bisa menentukan pelayanan kesehatan yang bermutu. Jadi, untuk daya ungkit inilah nantinya akan mencerminkan seorang perawat yang kreatif, inovatif, dan lain sebagainya ya, sehingga menjadikan seorang perawat itu menjadi berprestasi dan juga profesional. Kita lanjut ke mutu pelayanan keperawatan. Ada dua faktor yang menentukan di dalam mutu pelayanan keperawatan atau kesehatan, yaitu quality of care atau peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kesehatan, dan yang kedua adalah quality of service, yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas. Ini adalah merupakan dua faktor di dalam mutu pelayanan keperawatan yang diharapkan itu bisa dipenuhi dengan baik, supaya nanti pelayanan kesehatan itu hasilnya adalah baik. Untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit, ini meliputi ada 3 aspek, yaitu pelayanan medis, pelayanan keperawatan, dan pelayanan penunjang medis. Untuk pelayanan medis, ini sebagai contoh adalah mulai dari dokter umum sampai dengan dokter subspesialis yang ada di rumah sakit. Pelayanan keperawatan ini meliputi berbagai aspek asuhan keperawatan yang tujuannya adalah nantinya bisa memberikan pelayanan secara profesional. Yang ketiga adalah pelayanan penunjang medik. Pelayanan penunjang medik ini bisa meliputi ahli gizi, fisioterapi, atau mungkin psikiater, dan lain sebagainya. Sebagai kerangka konsep di dalam pelayanan keperawatan, ini meliputi ada 4 aspek, yaitu dari aspek input, proses, output, dan outcome. Di mana untuk inputnya ini meliputi dari perawat, kuantitas, kualitas, kemudian tenaga kesehatan lain, kemudian target program, reward system, kemudian jenjang karir, dan lain sebagainya. Ini kesemuanya adalah termasuk di dalam input. Dari input yang ada nanti akan menghasilkan sebuah proses. Nah, dari proses ini menunjukkan adanya kondisi kerja. Dari kondisi kerja ini nantinya akan bisa menghasilkan sebuah proses, apakah prosesnya baik ataukah tidak. Kalau prosesnya baik, tentunya akan menghasilkan sebuah output. Outputnya apa? Outputnya di sini nantinya bahwa pelayanan keperawatan itu akan bermutu. Nah, inilah yang menjadikan indikator dari kinerja klinik. Dari indikator kinerja klinik ini nantinya akan menghasilkan sebuah outcome di dalam konsep pelayanan keperawatan. Begitu juga di dalam klinikan government ataupun peningkatan mutu klinis. Nah, peningkatan mutu klinis pelayanan keperawatan ini juga bukan merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang perawat saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab dari seluruh kegiatan yang ada, mulai dari puncak pimpinan, kemudian bagaimana nanti keperawatannya, jaminan mutunya bagaimana, kemudian nanti pelayanan non-medis, pelayanannya bagaimana, baik atau tidak. Nah, inilah yang akan menentukan di dalam mutu klinik tersebut dengan berbagai aspek yang ada. Untuk kegiatan peningkatan mutu pelayanan keperawatan di sini meliputi ada tujuan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Sebagai tujuan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, diantaranya adalah meningkatkan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan, menurunkan biaya operasional, menjaga mutu pelayanan sesuai standar dan peraturan yang berlaku, meningkatkan pencatatan dan dokumentasi pelayanan dan juga asuhan, membuat penilaian terhadap penampilan secara rasional, meningkatkan tanggung jawab pada para profesional praktisi, dan juga meningkatkan image yang positif. Jangan sampai nantinya image yang dibangun ternyata menghasilkan sebuah image yang negatif. Selanjutnya adalah mengenai kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan ini meliputi sistem pengembangan manajemen kinerja klinik atau PMK bagi perawat dan juga bidan di rumah sakit dan juga puskesmas yang didasarkan kepada keputusan Menteri Kesehatan nomor 836 tahun 2005. Terus sistem pemberian pelayanan keperawatan profesional, akreditasi dan juga ISO. Sebagai indikator untuk mutu pelayanan keperawatan, ini ada 6 indikator, yaitu pasien safety, kenyamanan, pengetahuan, kepuasan pasien, self-care, dan juga kejamnasan. Ini adalah merupakan indikator mutu pelayanan keperawatan. Untuk sistem pemberian pelayanan keperawatan profesional atau SP2KP, ini merupakan suatu aplikasi nilai-nilai profesional dalam praktek keperawatan. Terus manajemen dan pemberian asuhan keperawatannya dimulai dari kepemimpinan dan manajemen keperawatan, metode pemberian asuhan keperawatan, ketenagaan keperawatan, keterampilan spesifik manajemen asuhan keperawatan, dan juga pengembangan profesional diri. Ini untuk pengembangan profesional diri bisa dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk manajemen asuhan keperawatan di sini meliputi 3 aspek, yaitu aspek pengorganisasian asuhan keperawatan, komunikasi kepemimpinan, hubungan antara perawat dan klien, dan juga klasifikasi klien. Untuk pengorganisasian asuhan keperawatan, di sini metode yang digunakan bisa fungsional, tim, primer, moduler, dan kasus. Untuk komunikasi kepemimpinan, hubungan perawat atau klien ini dalam hal pelayanan keperawatan bisa dilakukan mulai dari pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan, implementasi, dan juga evaluasi. Sedangkan klasifikasi klien ini adalah ada pelayanan minimal, pelayanan parsial, kemudian mandiri, intensif, dan juga ekstensif. Untuk sistem pengembangan manajemen kinerja klinik keperawatan dan bidan ini bisa dilakukan secara proses yang ada dari sistem pelayanan kesehatan yang dimulai dari input, proses, dan juga output. Input ini adalah merupakan uraian ataupun tugas dan tanggung jawab, kemudian ada SOP dan lain sebagainya. Proses ini adalah merupakan suatu cara yang bisa dilakukan untuk memonitoring daripada kinerja dan juga pengendalian daripada pelayanan, kemudian outputnya adalah kinerja. Sehingga dengan harapan adanya input, proses, dan output nantinya akan menjadi sebuah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk kontribusi PMK dalam pencapaian visi Departemen Kesehatan, ini dibutuhkan sebuah strategi-strategi yang ada, sehingga dari strategi-strategi yang ada ini akan menjadikan sebuah proses yang ada, kemudian sasaran, sehingga mengakibatkan produktivitas EDM, quality of care, dan juga quality of service. Jadi kualitas pelayanan dan juga kualitas servisnya akan meningkat. Dengan demikian nantinya diharapkan akan terwujudlah sebuah indikator kesehatan yang akan menjamin untuk pelayanan kesehatan yang akan menentukan visi misi dari Departemen Kesehatan. Sebagai kesimpulan untuk proses pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan keperawatan itu diberikan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan baik di tingkat primer, sekunder, dan juga tersier. Untuk pelayanan keperawatan sebagai sistemnya dipengaruhi oleh input, proses, dan juga output. Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan, dan pelayanan keperawatan berpengaruh dalam pencapaian mutu pelayanan kesehatan. Terus pelayanan keperawatan berkontribusi dalam pembangunan kesehatan nasional. Demikianlah untuk pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Aris akan bermanfaat dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Demikianlah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.